Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan.
persembahan syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Biarlah firman yang kami dengar, itulah yang akan mengubah kami. Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Maafkanlah setiap kami, ampunilah kami semua dari ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika berada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita harus menjawab pertanyaan apa yang terjadi besok, apa yang akan kita jawab, saudaraku? Sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu apakah kita masih ada dan bernafas sampai besok atau tidak. Kalau kita sendiri tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, mengapa saat ini kita tidak pernah serius mempersiapkan kehidupan untuk hari esok kita di kekekalan? Saudara, tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini, karena selama ini tanpa sadar mereka sudah terlanjur merasa nyaman menikmati kehidupan dunia ini, sehingga sekalipun mereka tidak pernah tahu apakah mereka masih ada sampai hari esok atau tidak, itu bukan masalah bagi mereka. Karena bagi mereka hidup hari ini harus dinikmati. Saudara, sebagai orang percaya seharusnya kita tidak tertipu dengan gaya hidup yang demikian. Perhatikan itu. Seharusnya kita tidak boleh tertipu dengan gaya hidup yang demikian. Sebab cara hidup yang demikian akan mendatangkan bahaya bagi kehidupan kita di kekekalan. Kalau orang dunia yang tidak mengenal Allah memiliki cara hidup yang demikian, mereka akan selalu menganggap itu sebagai sebuah kehidupan yang wajar selama masih hidup di dunia ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah kalau firman Tuhan telah menasihati kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, artinya kita tidak boleh memiliki cara hidup atau gaya hidup yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka mari kita sadar akan hal ini, lalu kita periksa hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku, jadi yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita harus mengalami perubahan diri kita dari hari lepas hari. Jadi setiap hari kita harus mengalami perubahan, baik di dalam sikap, gerak pikiran, tindakan, perkataan, maupun perbuatan-perbuatan kita. Semuanya harus mengalami perubahan. Semakin hari harus semakin berubah. Perubahannya itu maksudnya begini, semakin hari kita harus semakin belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Saudaraku, cara hidup yang demikian adalah sebuah bentuk persiapan diri untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya,
yaitu kehidupan kekal. Kita tidak boleh abaikan hal ini, saudaraku, ya. Kita tidak boleh abaikan. Kita harus sadar hidup kita di dunia ini singkat. Bahkan kita tahu firman Tuhan katakan hidup ini seperti uap. Kalau kita melihat Filipi pasal 4 ayat 14, firman Tuhan katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan kita juga tahu bahwa di balik kematian nanti, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Saudara perhatikan itu? Jadi adalah merupakan suatu kebodohan terbesar. Perhatikan ini. Adalah merupakan suatu kebodohan terbesar kalau saat ini kita tidak mempersiapkan kehidupan kekal kita sejak sekarang. 1 Korintus 15 ayat 32, firman Tuhan katakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar benar bahwa apa yang akan terjadi besok kita tidak pernah tahu. Ini sebuah kepastian, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita juga tidak pernah tahu apakah kita masih ada sampai besok atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya, satu hal yang kita tahu adalah di balik kematian nanti masih ada kebangkitan orang mati. Ini kita tahu karena kita sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, persoalannya begini. Kalau orang mati hanya dibangkitkan, lalu tidak ada lagi penghakiman, atau tidak ada yang harus kita pertanggungjawabkan, maka mari kita nikmati hidup di dunia ini sebelum kita mati. Kan seperti itu. Tetapi persoalannya adalah di balik kematian itu nanti masih ada penghakiman, masih ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana kalau di depan pengadilan Tuhan hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah? Saya ulang sekali lagi. Bagaimana kalau di depan pengadilan Tuhan nanti hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah? Saudara, dapat dipastikan setiap orang yang ditemukan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah akan terbuang dari hadapan Allah, akan ditolak oleh Allah, tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Perhatikan itu, ditolak oleh Allah berarti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan yang harus kita mengerti, peringatan ini bukan saja ditulis di dalam perjanjian baru, tetapi sejak perjanjian lama. Hal ini sudah diingatkan, saudaraku, ya. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Daniel 12 ayat 2, dikatakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara perhatikan itu. Tentu mendapat hidup yang kekal itu maksudnya berada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal itu adalah terbuang ke dalam api neraka. Tetapi dua keadaan ini sama, kekal. Persoalannya kita mau pilih yang mana? Bahkan kalau kita mau melihat di dalam Roma 14 ayat 12,
Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu kalau kita mau melihat lagi peringatan yang lain atau teguran yang lain yang firman Tuhan katakan, 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini harus dilihat sebagai peringatan yang keras, supaya kita mau memeriksa hidup kita, lalu kita berubah sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita akan menerima berkat-Nya. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Firman-Mu terus menegur kami. Kami tidak punya pilihan yang lain ya Bapa. Kami harus mengambil keputusan bahwa di sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk hidup melakukan kehendak-Mu, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan itu lebih dari segala-galanya yang kami miliki di dunia ini. Perkenanan-Mu atas kehidupan kami, itulah berkat kekal yang luar biasa yang boleh kami miliki ketika nanti kami berada di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.